kita kan nggak nyari menang kalahnya. Kita nyari ilmunya apa sih yang harus dibenahi. Nah, kalau bisa nanti timnas di sana digebuk biar tahu sebenarnya melawan level-level Asia dunia itu bagaimana. Ya. Nah, dan di timnas harus berbenah. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kali ini masih bareng kita, saya Idan. Ada teman kita di sana yang bertopi juga. Dimas Muari. Dan Frederick. Saya Santun Frederick. Kau masih di sana, Tatun? Masih tetap di Cempaka Putih, Gordebel. Ya, Boy. Jadi aku sepanjang putaran Debel Jakarta, aku stay di sini sampai final, Boy. Scouting. Kamu mewakili tim apa? Dewa United, Bali United, Satria Muda. Aku mewakili tim pribadi. Jadi aku masukin tim nanti di IBL. Tunggu aja. Ini nih. Feeling gue ya. Ya. Mas Antun nih lagi ngukur-ngukur lahan di semua dibeli kali sama dia goreng. Ya. Ini goreng ya, pemerintah kayaknya beli. Oh, nggak bisa ya. Kalau pemerintah. Apa perumahan yang punya ini ya? Guys, gue ada hal yang ada topik menarik yang bisa kita bahas lagi hari ini. Dan ini adalah tentang tim nasional. Tim nasional. Sebelum kita ke sana, seperti kita ketahui bersama bahwa tim nasional kita ini sedang persiapan yang sangat intensif biar lolos Piala Dunia FIBA World Cup 2023. FIBA World Cup 2023 itu akan diadakan bersama oleh 3 negara, tuan rumahnya tiga negara, Indonesia, Jepang, Filipina. Jepang dan Filipina otomatis lolos. Oh, mereka otomatis lolos ya? Iya, Indonesia dianggap, ya nggak tahu lah dianggap apa, dianggap harus ikut kualifikasi dulu gitu. Baru bisa lolos kamu ya? Iya, nggak langsung lolos. Kita sebagai tuan rumah tidak otomatis lolos. Dianaktirikan kita. Iya, kok bisa beda ya? Ya, jadi dianaktirikan. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ini Boy, mungkin dia berdasarkan ranking di FIBA mungkin. Iya, masuk akal. Memang itu sepertinya. Jadi walaupun kita tuan rumah, bagaimanapun siapa yang lolos atau main di Piala Dunia kualitasnya harus layak ada di situ. Ya, layak ada di situ. Dan Indonesia harus membuktikan dulu bahwa kita ini layak ada di Piala Dunia. Tidak semata kita hanya karena jadi tuan rumah kita bisa ikut gitu. Yang menyenangkan adalah karena syarat ini timnas itu beserta kita semua insan basket Indonesia itu luar biasa, bahu-membahu berusaha dengan caranya masing-masing agar tim kita bisa main. Karena kan akan seru tuh kalau misalnya main di Jakarta dan kita mendukung timnas Indonesia. Betul. Saat ini itu timnas itu sedang mengadakan pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Beberapa nama sudah dipanggil untuk latihan di sana. Gue sebutin aja ya. Ya. Itu ada Prastawa, Hardianus, Widi Putrateja, Abraham, Arki, Juan Lauren, Govinda, Sandi Aziz, Vincent Kosasi, Kevin Yonas, Dame Diagne, Serinya Mado Kane. Ini gue baca sudah tulisan aja ya. Ya. Itu dipanggil tuh untuk latihan di sana. Nah, yang menarik 12. Yang menarik lagi, ini kalau nggak salah itu latihannya sampai 30 Oktober 2021. Setelah itu, tim mereka bertolak ke Las Vegas. Yes. Amerika Serikat, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, untuk latihan di sana, untuk latihan yang lebih serius, bukan lebih serius, yang berbeda tentunya. Akan lebih 3 minggu Boy informasinya Boy. Ya, akan latih tanding dengan beberapa tim di Amerika Serikat. Ya tentunya biar kita semakin kuat timnya. Nah, biar kita mulai obrolan, poinnya itu adalah di Amerika Serikat. Lu setuju nggak kita latihan di Amerika Serikat, Mas? Kemanapun mereka berlatih, gua mah setuju. Kenapa? Karena ya namanya timnas ya. Kalau mau buat jam terbang, buat latih standing sparring di Indonesia bisa. Tapi kan namanya timnas kan itu pemain terbaik semua.
Harusnya cari lawan yang ya mungkin di luar Indonesia lah gitu. Ataupun ini berandai-andai ya, ataupun kalau mau dibuat sparring lagi di Indonesia, lu buat second timnya Indonesia nih. Oke. Jangan tanding ya. Iya, jangan tanding ke klub-klub. Pemain terbaik di klub itu aja udah di timnas semua gitu loh. Tapi awal-awalnya nggak apa-apa lah buat jam terbang untuk chemistry. Ini kan udah nggak chemistry lagi, ini udah lama terbentuk dong. Harusnya kalau mau sparring di Indonesia harus scrimmage, lu buat second team, tim terbaik kedua, itu ya. Kalau kamu berangkat ke luar negeri buat sparring scrimmage, gue setuju banget kemanapun itu ya, gue setuju. Karena itu pasti pressure-nya udah beda, cara bermainnya udah pasti beda, dan mereka juga nggak tahu di sana tuh siapa mereka itu loh. Itu yang paling penting. Kan itu kan berarti harus ada penyesuaian di lapangan nanti saat sparring. Karena coachnya nggak tahu ini kita lawan tim seperti apa seperti apa, dan ilmu itu nanti yang membuat timnas ini ya. Kalau di dalam pertandingan realnya, situasional game itu yang paling penting untuk dipecahkan. Itu sih. Santun gimana Tun? Menurut lu? Oke nggak nih kita ke Amerika nih latihannya? Oke, Boy. Oke ya. Aku sangat setuju sih kalau ke Amerika, karena memang mau nggak mau memang kiblat basket dunia itu memang ke Amerika. Ini menurutku benar banget, karena memang menurutku acuannya itu Amerika. Amerika is the best. Yang terbaik lah. Makanya kalau bisa nanti di sana, benar kata Dimas, cari tim sparring partner yang levelnya di atasnya, kalau bisa 2 level di atasnya. Betul. Biar pada saat kita kan nggak nyari menang kalahnya, kita nyari ilmunya apa sih yang harus dibenahi. Nah, kalau bisa nanti timnas di sana digebuk, biar tahu sebenarnya melawan level-level Asia dunia itu bagaimana. Nah, dan di timnas harus berbenah bagaimana kita mensiasati dari segi kekurangan. Kita kan kekurangan di size pasti kalah toh sama tim-tim yang Australia udah kalah kita size-nya. Nah, kita bagaimana bermain cepat itu harus dapat lah, Boy, kalau menurutku. Oke. Itu yang paling penting. Gue setuju kita latihan keluar, khususnya latih tanding. Bahkan seharusnya latihan yang lain juga harus keluar gitu. Karena kalau gue pribadi menganggap bahwa basket Indonesia ya sudah segitu gitu. Pemain paling jago ya udah di IBL semua. Tapi apakah pemain-pemain ini masih bisa berkembang? Gue rasa memang harus keluar. Karena untuk lihat tambahan ilmunya, tambahan lawan-lawan yang lebih jagonya itu ada di luar. Ada di luar. Benar. Gitu. Nah pertanyaan gue Mas, sama Dimas, sama Santun. Oke, misalnya Santun tadi bilang bahwa Amerika is the best. They are the best, terbaik gitu. Tapi untuk Indonesia, apakah harus ke Amerika Serikat? Kita tahu beberapa waktu yang lalu untuk SEA Games kalau nggak salah itu kita latihan ke Eropa. Setuju nggak lu? Ini ke Amerika, kenapa nggak ke Eropa, atau misalnya katakan aja kenapa kita nggak ke Korea Selatan aja? Kalau kadang-kadang kita ke Korea Selatan ya, ke Filipina misalnya, gitu. Bagaimana menurut lu Mas? Satu lagi yang gue sebutin, mungkin timnas juga pernah ke Australia waktu itu ya. Australia, betul. Ya, nah gini ya, kalau ke Amerika ini saat scrimmage ataupun ya pokoknya latih tanding lah. Harapan gue rules-nya mengikutin FIBA. Itu yang paling penting ya, rules-nya. Rules FIBA lah. Iya kan bisa aja terjadi, karena sorry agak ngomong ke belakang ya. Saat DBL bertanding di sana, rules-nya itu nggak FIBA loh. Ya. Nah, itu yang gue takutin, karena kan berbeda dong rules-nya NBA dengan FIBA, bener nggak ya? Bener kan? Iya. Nah, itu gue harap si manajemen timnas atau coach-nya sudah berkomunikasi dengan lawannya nanti kalau pakai rules FIBA. Harusnya si Amerika sudah paham, karena harusnya di Olimpiade kan pakai rules FIBA kan pemain NBA itu gitu loh. Ya. Harapannya itu, dan itu juga menguntungkan buat kita. Yang nggak menguntungkan kalau latihan di Amerika adalah rules-nya ngikutin mereka. Itu yang nggak menguntungkan. Tapi secara pertandingan, secara kemampuan harusnya memang menguntungkan banget. Benar kata Mas Santun, harusnya lawannya yang lebih. Kalau bisa cadangannya pemain NBA itu lawannya. Ya. Cadangan NBA ya. Ya. Terus gua setuju Boy, kalau ke Eropa itu udah pastilah. Rules-nya kan udah sama secara rules. Gua ngomongin rules nih. Kemampuan ya udah pastilah.
mereka harus mengejar. Dari Indonesia harus mengejar kemampuan pemain-pemain Eropa atau Australia atau mungkin ke Jepang, lu bilang ke Korea Selatan. Harusnya mereka malah seimbang gitu kemampuannya. Kalau Amerika bener kata Mas Santun, basket nomor 1 di dunia, mungkin akan timpang, tapi bukan berarti mereka mau kalah, tapi mereka berusaha untuk menang melawan pemain-pemain yang top lah di dunia. Itu sih, Boy. Tun, ada negara lain nggak menurutmu yang wah, kalau nggak ke Amerika sih sebaiknya ke negara mana ya latihannya gitu? Nah ya, sebaiknya kemana tuh ya, benar-benar. Cocok ke Eropa, cocok Boy. Australia sangat cocok karena yang penting kalau menurutku ya, di basket ini kan kita kalau mau naik level ya, kalau mau naik level kita harus sesering mungkin bertemu sama permainan mereka. Ya jadi kita setahap demi tahap bisa beradaptasi, Boy. Itu yang paling penting. Karena kalau kita ketemu cuman ya maaf kata cuman Filipina itu menurutku ya biasa-biasa aja. Masih seimbang. Biasa-biasa aja. Bahkan Jepang pun ya biasa. Aku pengennya langsung Australia minimal. Kalau ketemu Brazil masih lebih oke daripada tim-tim Filipina. Ketemu Lituania kalau bisa, ketemu Luka Doncic. Ya kan kita ngomong kasarnya, Iran lah minimal. Karena yang penting kalau kita mau step up, kita harus cepat beradaptasi dengan permainan mereka, dengan size mereka. Nah, kita membenahi apa sih yang keunggulan di kita, misalnya kecepatan. Jepang kan sudah menunjukkan dengan size yang biasa-biasa, tapi dia lebih cepat dan spacing yang bagus, dia dapat nembak akurasi tinggi, dapat menutupi kekurangan yang lain. Nah, aku berharap Indonesia kan size-nya kan kurang lebih Jepang aja. Pemain tingginya ada, 2 meteran ada, yang pendeknya juga ada. Tapi mereka harus tahu akurasinya harus dipertajam. Kecepatan bola berputar di lapangan itu harus bagus ball movement-nya. Dan kurangin turnover. Itu yang pasti toh. Karena kita kita memang harus ngomong fair, size kita kalah. Ya toh. Manfaatin apa yang bisa cepat beradaptasi lah, Boy. Kita harus cepat beradaptasi. Nah, makanya semakin sering kita bertemu dengan permainan mereka, semakin bagus menurut gue, Boy. Kalau kita belajar, kekurangan di sini. Kalau gue tuh sebenarnya sejujurnya gue nggak terlalu permasalahin size seperti biasa, karena yang kalah kita tuh skill. Skill. Mau size lu berapa aja, tapi kalau yang penting tuh buat gue lebih penting power sama skill. Karena skill itu gimana ningkatinnya gitu. Dan saya suka banget sama Dimas tadi aturan FIBA. Dan nggak tahu Boy ya, kalau di Amerika kan kadang-kadang mainnya lebih ISO ya, isolation ya, mengandalkan individu ya. Jadi satu dapat bola di depan, langsung gue masuk, passing gitu. Sementara kalau di Eropa, permainan bahkan kayaknya lebih ball movement, screen, cutting, oper. Barangkali itu bisa mengatasi kekurangan-kekurangan skill pemain kita gitu, karena lebih mengandalkan kekuatan sama kecepatan seperti yang dibilang sama Santun gitu kali Tun ya. Iya. Terus Boy. Gue mau nanya dulu sama lu berdua masalah negara nih ya. Ya. Misalnya nih kita kan mau ikut sebelum World Cup, kita apa dulu nih? Oh, macam-macam. Nah, ada macam-macam event nih. Oke. Ini ya, gue mau nanya. Setuju nggak? Gue pernah ada dengar cerita gini nih. Misalnya ya, kita TC nggak mau TC di Filipina. Kenapa? Karena takut di scouting timnya. Setuju nggak lu itu? Setuju nggak? Mas Anton sama Ida? Jawab. Iya. Ya sangat nggak setuju lah, ngapain sih Kak? Emang kita tim apa? Sampai takut bukan di cuma scouting. ke Filipina ya? Iya, bukan cuma di Filipina atau ke negara mana? Nggak mau nanti takut di scouting gitu loh Mas. Kalau kalau karena nggak mau ke Filipina karena merasa Filipina kurang oke, ya setuju. Tapi kalau masalah cuma aku di scouting ya menurutku ya bukan itu. Ya, nggak masalah ya. Gue sama kayak Santun, nggak penting gitu. Maksudnya karena gini, ketika belajar keluar sih buat gue nggak mesti bahwa dia akan tampil gitu. Motivasi belajar keluarnya itu adalah biar si individu itu tambah bagus, nanti ngedukung timnya tambah bagus. Oke. Jadi karena di basket mah semua juga sudah tahu sama tahu ya Tun ya. Iya. Sudah tahu sama tahu. Misalnya kita lihat Filipina, Ravenna mainnya begini ya, udah tinggal lu top atau enggak gitu.
Iyalah. Lu lihat pemainnya siapa misalnya, pemainnya Australia, mainnya itu ya udah tahu gitu. Patty Mills mainnya gimana udah tahu ya. Udah tahu, tinggal Udah tahu. berhentiin Patty Mills gitu. Masalahnya kan beneran bisa nggak kamu berhentiin dia? Itu Kan dia. masalahnya itu. Nah, ini gue mau tambahin buat teman-teman. Tadi kan Dimas menyinggung tentang ada event apa aja. Jadi agar bisa lolos ke Piala Dunia itu kita tuh punya dua cara. Satu, kita harus masuk peringkat 8 besar di FIBA Asia. FIBA Asia, jadi lalu kemudian FIBA Asia tuh tahun depan 2022. Kalau kita bisa lolos 8 besar, jadi hitungan gue, kalau kita bisa 3 kali menang di fase grup tuh kita lolos Piala Dunia. Itu cara pertama. Cara kedua itu adalah dengan lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada FIBA Asia, 8 besar di kita lolos 8 besar di FIBA Asia aja kita bisa masuk tuh. FIBA Asia. 3 kali menang ya? Hitungan gue 3 kali menang di fase grup, otomatis langsung masuk 8 besar tuh dari 16. Lalu kemudian cara kedua adalah masuk lewat kualifikasi Piala Dunia, grup Asia. Dari grup Asia tuh kalau nggak salah ada 5 negara yang diambil, itu kita tuh tergabung di grup C. Jadi kita harus bersaing sama Jordania, Lebanon, sama Saudi Arabia. Kita paling dekat itu, pertandingan kita paling dekat itu adalah ngelawan Lebanon. Bulan November nih kita lawan Lebanon nih, kualifikasi Piala Dunia. Window 1 istilahnya kalau di FIBA tuh. Jadi pertemuan kita, nah, jadi dua cara ini kita harus edan-edanan gitu. Nah, yang ingin gue sampaikan sama Santun sama Dimas adalah kita ini kan selalu pengen pemain muda juga nonjol ya. Jadi jangan pemain-pemain yang sudah ada aja, walaupun memang situasi agak sulit membuat kita pemain muda karena waktunya sempit, developnya kapan gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa berandai-andai dengan situasi sekarang, kita ini kan dituntut menang terus nih supaya bisa masuk Piala Dunia. Dengan skuad yang ada ini sekarang, menurut lu, Santun sama Dimas, siapa pemain yang tidak ada di list, tapi cocok masuk ke timnas? Waduh. Yang nggak ada di list. Yang bisa bantu cepat. Ini langsung aja, Boy. Siapa, Boy? Aku nggak melihat ada nama Agassi di sini. Aku nggak tahu kenapa ya. Oke, ya kita nggak tahu kenapa. Dia belajar kemana atau gimana? Agassi cocok, sangat cocok. Dan dari tim muda yang aku ambil siapa? Yang dikirim ke Australia. Oh, Derek Michael. Michael. Aku pikir ya sangat cocok di sini. Ali Bagir sangat cocok di sini. Mengenai size-nya. Yuda Saputra juga sangat cocok di sini. Mereka bisa bersaing lah di level timnas senior ya. Ali Bagir masuk, Boy. Menurut gua gini. Ali Bagir masuk. Gini, kita kalau ngelihat Ali Bagir, kita tuh buat gua ya, kita suka terperangkap sama size-nya, seolah-olah dia tuh pemain besar. Padahal mah kalau main di tingkat level dunia, dia tuh guard aja menurut gua. Dan dia ya benar. Dan masalahnya nggak ada masalahnya, gitu. Boy. Bentar kepotong, Boy. Masalahnya nama-nama timnas ini juga yang di posisi 3-4 juga size-nya juga sama mirip sama Ali Bagir. Iya. Dan bahkan aku melihat Ali Bagir bahkan si siapa sekarang yang lagi improve si Yuda Habib Tito Aji ya. Nah ini ya, aku kemarin, Boy, nggak kebetulan sempat melihat timnas sparring sama beberapa tim di Jakarta. Ya, beberapa waktu yang lalu ya. Ya, sempat ngelihat bagus, memang mereka udah lebih kompak, akurasi lebih bagus. Tapi aku masih melihat kekurangan di big man. Di big man itu potensi Ali Bagir dan si Habib masih bisa bersaing sama yang lainnya. Iya. Mengenai strength sama akurasi di bawah ring itu masih bisa bersaing.
Tapi bicara tentang big man sebenarnya ngomong timnas nantinya itu kita akan sangat berharap pada pemain naturalisasi ya, pemain yaitu Lester Prosper atau Marquez Bolden. Mereka nanti join tuh. Katanya. Belum tentu, Marquez belum tentu. Ya, katanya Ya. kalau ada peluang, misalnya nanti mereka ke Amerika Serikat, mudah-mudahan Marquez, Lester, bahkan Brandon Jawato kalau misalnya Jawato. Ya, kalau bisa. Jawato kenapa Boy enggak Kan main Boy, liga lagi jalan di Jepang. Oh, di Jepang. Dia tidak mengutamakan nama negara. Oh. Enggak lah, tapi ini kan masih latihan, siapa tahu emang udah jago ya, tinggal ketika tim nasional. Tinggal join aja ya. Karena nanti kalau misalnya Windows 1 harusnya atau Windows 2 nanti Jepang pun harusnya istirahat liganya karena mereka pun timnasnya akan tanding. Gitu. Nah, kalau pemain muda tadi kan nama-nama tuh, Tun. Gue tuh berpikir begini, kapan memang kita ini waktunya sempit ya. 2023 tuh jangan dibilang jauh ya, karena cukup sempit, cukup dekat gitu event-event menentukan lagi, ya. Dekat-dekat sekali tahun 2022 semua. Setahun lagi Boy, tahun lewat dikit. Iya, kalau kualifikasi Piala Dunia tuh sudah mulai besok November, tapi nanti berakhirnya di tahun 2023 dekat-dekat Piala Dunianya. Jadi baru ketahuan siapa yang lolos. Jadi emang sempit. Berjalan terus ya. Tapi gini, gue nanti pengen tanya Dimas. Kita ini seolah-olah untuk mempersiapkan timnas itu fokusnya tuh hanya yang seniornya. Padahal kan junior-junior sebut aja misalnya Indonesia Patriots kemarin di IBL 2021. Iya. Itu kan potensi semua tuh, belum lagi yang pemain-pemain terbaik yang tidak masuk sana yang di benar. Bandits dan lain-lain. Perlu nggak sih ketika ini jalan timnas senior ini berlatih untuk mempersiapkan Piala Dunia 2023, timnas mudanya juga latihan juga. Jadi ketika ini misalnya nggak minta ada yang cedera atau misalnya wah ini kurang bagus, segera nih masuk yang dari bawah dari timnas juniornya. Perlu nggak ada gitu Mas menurut lo? Nah, Dimas atau aku dulu? Oke. Oh, Dimas dulu, sabar Boy. Oke. Kalau gue sih perlu banget perlu banget. Cuma yang gue pengen tekankan saat udah seperti ini, sudah menjalankan kualifikasi, udah persiapan segala macam, gue tekankan lagi ya. Gue nggak mau ada kata coba-coba pemain. Asik. Itu nggak boleh dilakukan. Ini bukan ajang coba-coba. Iya. Makanya kalau bisa memang dipersiapkan. Amin kalau ada yang cedera ya. Persiapkan itu penting banget. Tapi kembali lagi ya itu ya, gue nggak maunya coba-coba, nggak ada itu coba-coba itu udah, itu nggak mungkin lah lu udah mau bawa nama Indonesia di ajang World Cup dunia loh, ajang dunia. Ya jangan coba-coba, tapi lu persiapkan semua pemainnya gitu loh. Jadi buat backup ya? Setuju. Iya, buat backup itu setuju banget. Makanya gue bilang tadi aja 12 orang ya Dan, gue bilang kan. Iya 12, oke 12. Tapi lu selain 12 ini lu harus mempersiapkan yang lain-lain nih, backupnya mereka. Itu sih, setuju aja gue. Setuju banget sabar. Tapi jangan coba-coba. Silakan Tun. Nah Boy, mengenai kita timnas basket ya, dari dulu aku lebih setuju begini ya. Dari dulu aku agak nggak suka dengan pemusatan latihan yang lama dan panjang. Iya. Aku lebih setuju pemain-pemain itu dicomot dari liga yang berkualitas. Karena seperti kamu ngomong Boy, liga yang pantas itu seperti tanda di muka pemain-pemain ini, dia ditempah di situ. Liga yang berkualitas dengan gamenya yang lumayan banyak. Itu kita tinggal gini, oh ini kan itu semua ada statistik segala macam, segala macam. Oh ini anak ini stabil dengan statistik 10 rebound per game, 10 poin per game. Itu tinggal dicomot. Karena di situ jam terbangnya diasah. Daripada hanya pemusatan latihan ngapain? Dia sparring doang. Tapi kalau liga bisa sepanjang tahun, Boy. Aku lebih dari dulu lebih setuju model begitu daripada kita pemusatan latihan yang lama berkesinambungan buat apa? Menurutku nggak ada gunanya. Asik. Ini bagus nih buat dipotong klip nanti di itu Boy. Buat di iklan feed Instagram Boy, keren Boy. Buat di reels. Tapi gue setuju. Memang, tapi gue rasa untuk jangka panjang harusnya begitu. Mudah-mudahan liga kita, khususnya IBL,
bisa Ya, lebih lebih bagus. kualitasnya gitu. Karena bagaimanapun pertama yang masuk IBL adalah pemain-pemain terbaik Top. di Ya, Indonesia. betul. Masuk IBL-nya dulu ya. Heeh. Masuk IBL-nya. Baru ketika dia bermain di IBL, beradu semua itu juga kebentuk, ketemu pemain-pemain terbaik dari yang terbaik di IBL. Entah ada pemain asing, entah gak ada pemain asing nantinya begitu. Nah, Ya, benar. untuk panjangnya, jauhnya, gue tuh juga berpikir begini, kita oke lah, Piala Dunia 2023 ini kita harus lolos lah, wajib, mudah-mudahan, gue berdoa Harus lolos, Boy. lolos. Amin. Ya. Tapi kan lolos atau tidak lolos, gue tuh berharap asa kita, harapan kita, semangat kita tidak berhenti, karena masih ada Piala Dunia lagi habis itu. Benar, Betul. benar. Entah dimanapun, habis itu ada Piala Dunia lagi gitu. Jadi kita lolos nggak lolos di Jakarta, jadi Indonesia, Filipina, Jepang, kita selalu mempersiapkan diri untuk Piala Dunia berikutnya. Lanjutnya ini. Iya, bahkan Olimpiade, 2 tahun Olimpiade, Iya. 2 tahun kemudian Piala Dunia, 2 tahun Olimpiade, jadi ke sana gitu. Nah di antara itu tuh sebenarnya ada yang menarik, Mas Tun. Ada SEA Games, ada Asian Games. Lu ngelihat gimana kalau di event-event itu? Perlu nggak kita semuanya yang senior-senior masuk ke SEA Games, main di SEA Games, main di Asian Games? Lu gimana, Tun? Kalau menurutku SEA Games itu ya, kalau aku ya, punya kekuasaan di situ ya. Aku pasti turunin anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Kenapa harus anak-anak muda? Karena menurutku penting dilakukan karena supaya buat pengalaman mereka, experience mereka, dan diharapkan karena mereka udah experience di Asian Games, SEA Games, kedepannya kan mereka mukanya wajah basket Indonesia kan mereka juga. Ya. Dengan ada experience di situ di level SEA Games, mereka improve, mereka tahu SEA Games ini dengan sangat mudah sekali mereka tahu terjun di SEA Games, SEA Games itu begini toh. Mereka berbenah. Nah, nanti di level-level yang misalnya Piala Asia, Piala Dunia, baru pemain-pemain pro-nya muncul, Boy. The best-nya di situ ya? Yes. Karena gini, Boy. Kayak kemarin aku itu yang nonton timnas senior sparring lawan beberapa tim di Jakarta, muncul di pikiranku gini ya. Aku tuh sering kali gini, Boy. Ini kan muka-mukanya udah nggak asing. Yeah. Aku pengen ngelihat berapa tahun ke depan, aku pengen ngelihat wajah-wajah mereka yang di sini itu nggak ada. Nggak ada. Ada wajah-wajah baru yang kita belum kepikir di kepala kita ini loh. Iya, iya. Siapa ya nanti 5 tahun lagi wajah-wajah di sini? Aku sering berpikir begitu. Iya, iya. Bagus. Karena kan itu lucu, Boy, kalau setiap setiap berapa tahun sekali ya itu aja. Iya, iya. Berarti kita nggak bertumbuh basketnya. Ya, betul. Dimas, gimana gitu. Mas? Kalau ngomongin SEA Games, Asian Games, seharusnya pemain muda itu dipersiapkan lagi sebelumnya, Boy. Namanya POM ASEAN tuh, bukan olahraga mahasiswa tuh kan. Banyak lagi event-event lain ya. Iya. Itu ya harusnya pemain-pemain muda itu dipersiapkan dari POM ASEAN. Kalau ngomongin SEA Games, ya kalau gue ya dari dulu SEA Games itu kita harus dapat emas gitu loh. Harus sudah. Iya. Kayak gitu loh. Makanya selalu gue bilang jangan coba-coba. Boleh pemain muda di mix kalau bisa. Tapi kalau setelah di mix ya pemain muda juga dikasih kesempatan. Bukan sekedar ikut tapi nggak dimainin ya buat apa. Iya. Dikasih kesempatan main, kasih jam terbang. Dan yang paling penting dapat medali dulu ya. Itu gue paling SEA Games sudah harus lah gitu loh. Karena kalau nggak salah yang kemarin kan nggak dapat ya. Iya. Yang terakhir nggak dapat medali. Iya nggak dapat. Makanya tahu gue walaupun ya dulu SEA Games pernah dapat perak, perunggu itu setidaknya dapat lah gitu loh. Ya. Ini kan tahun kemarin nggak dapat. Harapan gue SEA Games selanjutnya harus dapat dan di mix dan yang muda dikasih jam terbang, bukan sekedar dia ajak doang tapi nggak dimainin gitu loh. Iya. Kayak dipersiapkan dari POM ASEAN itu juga paling penting juga sih. POM ASEAN itu juga mahasiswa mereka kalau bisa semuanya pemain muda nih kan masih kuliah kan, itu kasih penampilan terbaik mereka. Oke. Sip. Thank you, Dimas. Santun. Terima kasih. Gue rasa kita punya mindset yang sama, kita punya motivasi atau keinginan yang sama, basket kita maju gitu, apalagi mau Piala Dunia ya. Itu juga kenapa kita ngobrol
hari ini. Sebelum kita tutup, ada ini nggak pesan-pesan mutiara lagi nggak, Tun? Terkait timnas. Ya inilah buat timnas yang apa? Yang mau berangkat nih. Nanti. Ya. Kalau aku sih melihatnya itu ya sangat penting dia buat menang, sangat penting dia buat masuk ke mana? Piala Dunia. Ke Piala Dunia. Tapi yang penting kita ini masyarakat basket itu yang pengen kita lihat itu effortnya mereka sebesar apa sih untuk meraih itu. Kalaupun nanti ya kita nggak minta kalah, tapi kita melihat effortnya luar biasa itu kita sangat appreciate. Maksudnya gini, yang lawan itu nggak gampang menang sama kita, itu aku sudah senang lihatnya sebenarnya. Ya. Nggak jadi bulan-bulanan, Boy, ngerti maksudnya kan, Boy? Ya, paham. Itu sudah sangat luar biasa, aku senangnya lihat itu. Yang penting itu kita menang, tapi yang terpenting kalau aku ya, kita ini terjun di lapangan bertanding, kita nggak gampang dikalahkan, itu yang penting. Ya kamu boleh menang, tapi kamu berdarah-darah ngalahin saya. Ya. Kalau aku sih mentalnya begitu sih. Setuju. Dimas? Dengar-dengar juga habis dari mereka ke Amerika, mereka langsung tuh Boy ke kualifikasikan ya. Ya, betul. Windows berapa lu bilang? Windows 1 ya. Ya, itu juga semoga mereka nggak ada sesuatu yang nggak diinginkan ya, cedera segala macam. Ya. Mereka di sana juga benar bertarung habis-habisan. Karena kita ini mengikuti lah ya Mas Antun ya. Kalau ngelihat mereka kalah menyerah itu nggak enak gitu loh. Iya. Karena mereka bawa nama Indonesia. Jadi kalah kita appreciate kalau mereka memang ngelakuin sekuat tenaga sepenuh hati mereka. Bahwasannya mereka memang berjuang untuk menang. Walaupun nanti akhirnya kalah. Itu stay chemistry-nya tetap kompak gitu loh. Itu yang paling penting. Nggak cuma pemain, coach, manajemen segala macam. Kasih yang terbaik lah untuk Indonesia. Oke, kalau buat gue sebelum kita tutup, kalau gue sih mudah-mudahan usaha yang serius dalam mengejar keikutsertaan di Piala Dunia 2023 ini nggak berhenti ketika 2023 selesai, tapi terus gitu kita ngejar terus, selalu pengen pesaing yang kuat di dunia gitu. Jadi Indonesia selalu diperhitungkan di Asia maupun di dunia. Jadi usahanya begini terus, nggak berhenti. Ya udah selesai Piala Dunia 2023. Udahan enggak gitu, tapi terus jalan sampai seterusnya. Itu paling dari Main Basket Podcast hari ini. Makasih banyak Santun, dan juga sama-sama kan pesannya Bung Dimas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast ya, tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Like juga video ini, terus sharing juga video ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar tahu ada video-video terbaru dari kita. Saya Dimas Muari. Saya Idan. Saya Santun Frederick. Sampai jumpa.